Oke, halo. Halo. Eh, tadi sudah itu ya, sudah melihat videonya ya. Nah, kurang lebih amortisasi itu seperti itu. Jadi pengurangan nilai hutang yang Anda sudah cicil gitu ya. Contohnya tadi Anda punya utang 20.000 di itu ya di video tadi. Anda Oke, ini saya mau jelaskan Mbak Maimunah ini. Jadi misalnya Anda punya utang 20.000, kemudian Anda tiap bulan mencicil 300 sekian tadi ya. Nah, cicilan pertama Anda bayar 300 sekian. Nah, ingat ternyata oke, enggak apa-apa, nanti saya kasih linknya lagi. Oke, ternyata 300 sekian itu tidak semuanya akan mengurangi besar hutang yang Anda buat gitu. Jadi dari 300 sekian itu kemudian harus dikenakan bunga lagi. Jadi dikurangi bunga. Nah, jadi amortisasi atau pengurangan nilai hutang yang kita buat itu installment dikurangi interestnya atau dikurangi bunganya. Nah, itu baru nanti akan dikurangkan ke 20.000 yang kita hutang itu. Nah, bulan berikutnya nanti penghitungan bunganya berdasarkan nilai nilai amortisasi pada bulan sebelumnya begitu. Sebetulnya ini saya mau skip di bagian yang tabel itu tadi, tapi sepertinya kok ini error. Jadi tidak bisa. Jadi inti amortisasi itu apa? Intinya adalah pengurangan dari nilai hutang yang sudah kita cicil atau install atau sudah kita bayarkan gitu. Setelah dipotong apa biaya bunga ya, seperti itu. Itu pengertian dari amortisasi. Sampai sejauh ini ada pertanyaan enggak? Sejauh ini ada pertanyaan? Bu? Oke. Jadi bukan sisa hutangnya ya, tapi ke oh ya mungkin bisa ya betul. Kata lainnya itu ya, berarti sisa hutang yang belum dibayarkan itu amortisasi itu seperti itu ya.
Oke, ada pertanyaan lainnya lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke berikutnya. Ini minimum wage. Ya, jadi amortisasi itu bukan cicilannya ya Mbak Ifti, tapi ke pengurangan nilai hutang itu itu yang disebut amortisasi. Kalau di jurnal bagaimana? Ini mungkin bisa diperjelas lagi, ini pertanyaan Andre ini maksudnya gimana? Kalau di jurnal bagaimana? Jadi amortisasi itu adalah pengurangan nilai hutang setelah dilakukan pencicilan dan dipotong oleh bunga. Misal tadi saya akan coba bikin tabel ya. Rumusnya sebetulnya gampang Mbak. Rumusnya itu ya, rumus amortisasi atau amortization itu adalah nilai hutang dikurangi besarnya cicilan dikurangi bunga yang sudah disepakati. Kalau berdasarkan tabel tadi ya, yang video tadi itu ini dihitung dahulu. Besarnya cicilan itu dihitung dikurangi bunga itu dihitung terlebih dahulu. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nilai hutang tadi kan dicontohkan 20.000 ya nilai hutangnya, atau prinsipalnya 20.000. Kemudian besar cicilannya tadi 300 sekian kan, 300 sekian. Nah, dikurangi bunga. Nah, bunga itu penghitungannya tadi berdasarkan prinsipalnya 20.000 dikalikan interestnya, kalau nggak salah tadi 0,015 dikalikan waktunya kan tadi kalau misal installmentnya dihitung per tahun, berarti kalau bulan pertama itu kan berarti 1/12 gitu kan. Jadi tadi 20.000 nilai hutang dikalikan 0,015 besar interest dikalikan 1/12 itu besar bunganya ya, itu interestnya. Nah, seperti itu. Jadi amortisasi ini pengurangan nilai ya, ini bukan nilai hutang ini. Bentar. Nilai hutang. Nah, itu dikurangi sampai nilai hutangnya itu 0. Ya, jadi kalau misal Anda hutang, kemudian Anda nyicilnya itu Anda buat lama, ya nanti bunganya akan semakin besar. Jadi kalau Anda itu hutang kemudian Anda cicilnya itu lebih cepat, itu bunganya akan lebih sedikit gitu. Jadi ini akan terkait ke besar kecilnya bunga yang Anda tanggung. Kalau Anda bayarnya cepat, cicilannya Anda buat lebih cepat, ya Anda akan bunga yang Anda terima akan sedikit. Sebaliknya kalau Anda buatnya lama, bunga yang Anda tanggung akan lebih banyak. Ini contoh simpelnya, Anda kalau kredit sepeda motor itu ya, pasti kalau Anda ambil kredit cicilan yang 1 tahun dengan yang 3 tahun, kemudian nanti Anda total, pasti akhirnya nanti yang 3 tahun itu bunganya akan lebih besar daripada yang 1 tahun gitu ya. Tapi perusahaan leasing itu pintar. Perusahaan leasing itu pintar-pintarnya begini.
Kalau mereka kasih 1 tahun, pasti bunga yang mereka tetapkan lebih tinggi daripada yang 3 tahun. Misalnya yang 1 tahun bunganya 10% gitu ya. Misalnya yang 3 tahun bunganya 10%. Nah, yang 1 tahun mereka buat lebih tinggi, misalnya 15% gitu. Jadi mereka perusahaan leasing ini tidak mau rugi. Jadi di apa-apakan juga mereka pintar lah seperti itu untuk menghitung ini ya, besar kecilnya keuntungan. Ya, jadi amortisasi seperti itu ya, pengurangan hutangnya itu. Kalau sisa hutang dikurangi bunga, pertanyaan di sini. Oke, ada lagi enggak ini pertanyaannya? Jadi rumusnya kurang lebih seperti itu ya. Amortisasi itu seperti itu, pengurangan terhadap nilai hutang setelah dilakukan installment. Dan ini bunganya juga menurun ya, karena kan setelah cicilan kedua itu nanti prinsipal atau nilai uangnya itu berdasarkan amortisasi yang pertama, pengurangan yang pertama. Jadi 20.000 sudah dikurangi dengan tadi 260 sekian. Jadi kan itu hasilnya sekitar 17 sekian. Nah, 17 sekian itu nanti yang akan dikenakan bunga. Amortisasi disimbolkan apa ya? Amortisasi simbolkan aja A gitu kan. Anda simbolkan A. Ya. Anda simbolkan A saja supaya tidak susah. A atau AM gitu. Ya. So ini ada pertanyaan nggak? Ini saya tidak yakin kita bisa menuntaskan materi, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Mungkin sekitar 5 menit lagi saya akan mengakhiri ini penjelasan materi, karena saya butuh waktu juga untuk memberikan tugas ketiga dan juga untuk membahas mengenai final project ya. Oke, mungkin satu economics term lagi nanti kita akhiri. Apa ini? Si Happy tanya apa ini? Seumpama dah nyicil-nyicil, berarti sisa hutang itu yang menjadi nilai hutang. Maksudnya apa ini? Kalau sudah dicicil dan cicilannya sudah nol, ya sudah, berarti apalagi sudah tuntas dong. Ya, enggak apa Mbak Titik, kalau misalnya bisa. Nanti saya akan posting di YouTube. Oke.